warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Hariri di Perlat STMM. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Diploma 3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Stikes Pertamedika Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknik Radiografi Kepala dan Gigi Geligi. Mata kuliah ini memiliki kode 24R24C202 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi pada semester genap, semester 2. Mata kuliah Teknik Radiodiagnostik Kepala, mata kuliah Teknik Radiografi Kepala dan Gigi merupakan mata kuliah yang membahas prosedur dan tata laksana pemeriksaan radiografi pada area kepala dan gigi geligi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, serta keterampilan khusus yang diperlukan oleh mahasiswa sebagai calon radiografer profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami prosedur dan tata laksana teknik radiografi pada organ kepala dan gigi geligi. Mulai dari tujuan pemeriksaan, persiapan pasien, persiapan alat dan bahan, teknik positioning, pemilihan proyeksi, hingga evaluasi citra radiografi yang dihasilkan. Rancangan pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Pembelajaran diawali dengan kegiatan kontrak kuliah, termasuk penjelasan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dan kesepakatan perkuliahan. Pada tahap ini juga akan disampaikan komponen penilaian mata kuliah, yaitu UTS sebesar 20%, UAS 20%, UAS 30%, dan tugas sebesar 25%. Sementara praktikum sebesar 15% serta sikap dan partisipasi mahasiswa sebesar 10%, total 100%. Metode pembelajaran yang kami gunakan mengacu pada pendekatan Student Centered Learning (SCL) dan Problem Based Learning (PBL), di mana dosen hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk aktif, berpikir kritis, serta mampu mengembangkan pemahaman melalui diskusi dan praktik, serta pemecahan masalah sebagai problem solving dari sebuah studi kasus sesuai konteks keilmuan radiografer. Sebagai pengantar mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan gambaran mengenai materi teknik radiografi kepala dan gigi geligi, khususnya terkait penerapan prosedur radiografi dalam praktik klinis. Dalam pembelajaran kali ini akan dibahas topik terkait teknik radiografi sinus paranasal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkuliahan ini, silakan menyimak video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Ya, jumpa lagi dengan saya
Hariri di Polhut ST. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, Teknik Radiografi Kepala dan Gigi. Sesi hari ini kita akan diskusi tentang teknik radiografi sinus paranasal. Oke, apa kabar hari ini kalian? Sehat? Masih semangat? Oke, sebelum saya lanjut ke materi teknik sinus radiografi, sinus paranasal, kita akan review dulu pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang teknik radiografi kepala. Oke, ada berapa proyeksi standar untuk pemeriksaan radiografi kepala? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Yang kedua? Untuk pemeriksaan kepala, kita juga perlu melakukan yang namanya proteksi radiasi. Betul? Betul. Bagaimana proteksi radiasi yang dilakukan pada pemeriksaan radiografi kepala? Ya, silakan, Ali. Proteksi radiasi kepala dapat dilakukan dengan cara membatasi area penyinaran, kemudian melakukan teknik foto dengan tepat, Ya, betul. kemudian menggunakan pelindung bagi pasien, serta diwajibkan bagi pendamping pasien menggunakan pelindung radiasi. Exactly. Brilliant sekali. Kasih tepuk tangan. Kita melakukan teknik radiografi, pastikan kita melakukan yang namanya proteksi radiasi. Dalam proteksi radiasi ada 3 prinsip, ingat. Yang pertama adalah prinsip limitasi, justifikasi, dan optimalisasi. Bagaimana cara melakukannya? Jarak, waktu, shielding. Tadi Ali sudah dengan gamblang dan jelas sekali menyampaikan bahwa kita perlu melakukan dengan yang namanya pembatasan atau shielding. Oke, baik. Pada sesi kali ini izinkan Bapak akan melanjutkan salah satu topik pembahasan teknik radiografi gigi gerigi dan teknik kepala. Salah satunya adalah facial bone. Dalam facial bone ada yang dikenal dengan sinus paranasal. Nah, pada pembelajaran hari ini, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian harus paham anatomi dari sinus paranasal. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi apa saja alasan-alasan yang harus atau dijadikan sebagai dasar kita melakukan pemeriksaan radiografi. Yang ketiga, tentunya sebagai radiografer kita harus bisa melakukan pemeriksaan radiografi, pemeriksaan ronsennya. Dan terakhir, sebagai seorang radiografer kita harus bisa mengevaluasi bagaimana atau kualitas gambar dari hasil yang kita hasilkan, dari hasil gambarnya. Kriteria seperti ada 4 CPNK yang harus kalian pahami. Oke, masuk ke sesi yang pertama. Oke, sinus paranasal. Sinus paranasal adalah rongga berisi udara di sekitar kafum nasi. Kafum nasi ini adalah daerah hidung, lubang hidung, ya. Terdiri dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus maxillaris. Dilapisi oleh mukosa dan berhubungan dengan rongga hidung. Berfungsi untuk meringankan tulang tengkorak, resonansi suara, dan membantu pengkondisian udara. Jadi dia sebagai salah satu alat keseimbangan. Kalau ada gangguan dalam sinus kalian, biasanya orangnya tidak seimbang, artinya kelengan, pusing, dan lain sebagainya. Nah, poin penting dari teknik radiografi sinus paranasal adalah posisi tegak itu menjadi penting untuk menilai air fluid level pada pemeriksaan radiografi sinus. Kenapa? Karena salah satu indikasinya nanti adalah ada sinus sitis, ada peradangan sinus. Jadi rongga sinusnya, kalau rongga isinya udara warnanya hitam. Nah, kenapa posisi berdiri penting? Karena nanti ada cairan di rongga sinus, akhirnya dia menjadi putih. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai
entry point atau poin penting dari radiografi sinus paranasal. Oke, anatominya. Jadi ini yang di depan adalah sinus frontalis yang warna biru, ya di sini areanya ingat. Kemudian ada sinus ethmoidalis di area sebelah hidung, sebelah ini apa namanya, di antara matanya ini. Kemudian ada sphenoidalis di bagian belakang dan ada maxillaris di bagian rongga pipi. Ya, ini empat inilah anatomi dari sinus paranasal. Perhatikan lebih jelas. Oke, yang atas itu adalah rongga sinus frontalis. Kenapa disebut rongga sinus frontalis? Karena pada tulang frontal. Kemudian di sebelah mata paling dalam itu adalah ethmoidalis. Di belakang ethmoidalis ada sphenoidalis dan di pipi ini ada maxillaris. Karena dia mengisi udara di rongga maxillaris. Paham sampai sini? Oke. Kalau kalian melakukan pemeriksaan radiografi, gambarnya seperti ini. Twing. Nah, kelihatan ya? Jadi tadi ini adalah rongga sinus, tampilan kartunnya. Ini adalah gambar ronsennya nanti. Ini yang akan kalian hasilkan ketika kalian melakukan pemeriksaan radiografi. Yang atas sinus frontalis. Ada sinus ethmoidalis di antara kedua orbita ini. Sela-selanya ada maxillaris di samping kiri, ada sphenoidalis di bagian belakang dari ethmoidalis. Ya, ini gambaran dari sini. Ini namanya proyeksi Bottas. Nanti kita akan diskusi dulu. Tapi minimal anatomi ini kalian bisa terjemahkan. Bisa dibayangkan? Frontalis di mana? Bisa? Oke. Berani menerima tantangan? Ada yang berani maju? Bapak tantang? Oke, maju boleh silakan. Oke, temannya ada lagi yang mau maju? Kira-kira kalau radiografi itu harus tahu namanya anatomi landmark. Landmark itu permukaan. Jadi kita harus bayangin, karena yang kita periksa adalah organ paling dalam, maka kita harus menunjukkan kira-kira daerah mana. Kamu boleh maju, bentar. Bawa pinjam dulu, ya. Oke, cuma mau nunjukin. Lihat baik-baik gambarnya, coba. Kira-kira di teman kamu wajahnya frontalisnya di mana? Di atas alis ya. Lihat gambarnya, ya. Oke. Maxillarisnya? Oke, di pipi ya. Kalau ethmoidalis? Ya, oke, pintar. Ya, cukup. Kalau sphenoidalis itu agak susah, anak dalam. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Paham? Sudah kebayang posisinya? Oke. Baik, kita lanjut. Jadi ini adalah gambaran dari radiografi yang akan kita hasilkan nanti. Ya. Ini gambaran dari lateral, dari samping. Ya. Sinus frontalis, ethmoid, maxilla dan sphenoid ada di paling belakang. Yang ini. Oke. Ini adalah fungsi. Tadi fungsinya adalah untuk keseimbangan. Jadi kalau kita ada gangguan, maka kita akan terjadi gangguan keseimbangan pada sinus. Oke. Bagaimana atau alasan apa? Kan kalau radiografi itu mau memeriksa yang namanya anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan organ tubuh dalam keadaan normal. Nah, ini sebagai dasar pembanding kalau sesuatu itu bermasalah atau ada kelainan. Nah, ilmu yang mempelajari kelainan namanya patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang abnormal. Nah, abnormal dan normal atau patologi ini menjadi alasan klinis atau indikasi pemeriksaan radiografi sinus paranasal. Yang pertama, sinusitis. Apa itu sinusitis? Semua yang berakhiran tis adalah peradangan. Kalau peradangan berarti terjadi infeksi. Gambaran infeksi pada radiografi biasanya berwarna agak keputihan. Kenapa? Karena ada cairan nanah. Cairan pada gambar ronsen akan berwarna putih. Kenapa warnanya putih? Karena dia memiliki nomor atom yang tinggi. Oke ya. Jadi sinusitis ini adalah radang. Nanti gambarannya adalah berwarna agak putih. Kemudian ada trauma wajah.
trauma itu benturan. Akibat benturan terjadilah bengkak. Bengkak ini dilihat apakah ada yang fraktur. Apa itu fraktur? Ada yang tahu? Fraktur? Patah tulangnya. Ya, gampangnya patah, tulang patah. Artinya ada apa itu komplit, inkomplit dan lain sebagainya. Oke, jadi ketika kita ketonjok, jatuh, kebentur apapun namanya, maka itu kategorinya trauma. Nanti tinggal dilihat traumanya trauma tumpul atau tajam. Kemudian kalau ada sebuah kelainan, misalnya ada tumor itu kan daging yang tumbuh bukan pada tempatnya. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak namanya apa? Udah belajar belum patologi? Kalau jinak namanya benign. Ya. Kalau yang ganas namanya cancer. Oke? Ingat. Kalau tumor ganas itu akan memakan. Oke. Nah, yang lain adalah pada evaluasi anak-anak, bagaimana dia pertumbuhannya. Nah, oke. Kita masuk pada teknik persiapan. Dalam pemeriksaan radiografi ada persiapan pasien, persiapan objek, persiapan alat dan bahan, pemeriksaan, dan terakhir adalah kriteria gambar sebagai evaluasi. Oke, persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus pada pemeriksaan teknik radiografi sinus paranasal. Kenapa coba? Karena yang difoto adalah wajah, jadi nggak perlu bersolek, nggak perlu pakai jinju, nggak perlu. Kenapa? Karena yang difoto adalah tulang. Jadi di gambar radiografi kan secantik apapun, seganteng apapun, gambarannya datang. Jadi nggak boleh Oke, balik ke persiapan pasien. Karena yang mau dilihat adalah tulang wajah, organ-organ sinus paranasal, maka tidak ada persiapan khusus kecuali apa? Ayo, anting, gigi palsu kalau bisa, atau kenapa? Supaya gambarannya tidak terhalang, sinusnya tidak terhalang oleh logam-logam. Ya, jadi persiapannya cuma itu, hanya mencopot aksesoris yang berbau logam, berbentuk logam. Karena logam akan lebih opak daripada air. Dari persiapan pasien, lanjut ke persiapan alat. Persiapan alat tentunya adalah alat terus karena kita sudah menggunakan DR, maka kita sampai di situ. Kalau dulu zaman masih manual, ada film, ada kaset, ada ID kamera dan sebagainya. Kemudian setelah persiapan alat, maka kita masuk ke teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaannya itu ada yang pertama arah berkas sinar, central ray. Kemudian ada central point. Central ray itu usahakan pastikan tegak lurus dengan filmnya, dengan kasetnya, ya. Kemudian kita atur kolimasi secukupnya. Tadi yang Ali sampaikan untuk agar supaya radiasinya bisa dikendalikan, ya. Baru kita main faktor eksposi karena supaya gambarnya kualitasnya bagus. Oke, ini adalah beberapa proyeksi. Ada lateral, ada aksial, varian open mode waters dan submental vertikal. Tapi yang paling umum dilakukan adalah cuma posisinya standarnya 2, waters dan lateral. Tapi kadang-kadang kita diminta menggunakan hardware. Jadi kalau 3 waters, lateral, hardware. Kalau 2 apa? Waters dan lateral. Ingat. Oke. Proyeksi Caldwell. Proyeksi Caldwell itu proyeksinya adalah jidat sama hidung nempel. Jadi kalau kalian mana ini? Ini adalah kaset, posisinya nempel, ya, jidat sama ini. Itu Caldwell, ya. Proyeksi ke waters itu dagunya diangkat. Kalau lateral itu harus nempel kepada alat. Oke, Bapak minta satu orang volunteer untuk Bapak demokan. Ada yang bersedia? Boleh, bukan sekali. Terima kasih. Bapak akan contohkan yang lateral dulu ya. Oke. Posisi lateral, posisi pasien itu adalah oblik. Oke.
Oke, kenapa oblik? Supaya dia tidak mengganjel bagian darinya. Oke, kemudian kepala dirotasikan. Nah, dilihat. Oke, nah supaya lateral itu harus true lateral. True lateral adalah mid sagittal plane sejajar dengan bidang kaset. Ingat, untuk mendapatkan proyeksi true lateral mid sagittal plane si dari tengah ini harus sejajar paralel dengan bidang kaset. Nah, baru arah sinar tegak lurus kaset. CP-nya adalah di antara meatus auscultus externus dengan hidung itu sepertiga bagian depan. Sini. Supaya apa? Supaya gambaran sinusnya di depan. Oke. Wortes ada masalah? Ada yang mau nanya wortes? Kebayang? Oke. Sekarang proyeksi yang kedua adalah proyeksi PA Caldwell. PA Caldwell jidat sama hidung Oke. Perhatikan. Tangannya di. Kenapa tangannya begini? Supaya seimbang. Nah, kemudian jidat sama hidungnya nempel. Arah sinar tegak lurus. Persis di antara orbita. Atau ada yang mengatakan di glabella. Ya. Jadi begini tegak lurus. Nanti si orbitalnya akan terlihat jelas. Oke, ini Caldwell. Batasi kolimasi hanya pada area sinus. Yang ketiga adalah proyeksi Wortes. Wortes adalah proyeksi standar yang paling banyak digunakan oleh rumah sakit untuk mendiagnosa atau membuat standar protokol sinus. Ya. Wortes ada dua, ada close, ada open. Close dulu, close. Santai-santai. Oke, perhatikan posisi ini nempel di kaset ya. Oke. Nah, kalau posisi Wortes, pastikan garis ini adalah tegak lurus dengan posisi dari kaset. Ya. Jadi dia akan supaya si occipital masuk dari area gambar sinus. Oke. Ya. Jadi si chin, si dagu apa namanya? Ya, si ini nempel di ya. Hidung dengan kaset jarak kurang lebih 5 cm. Kalau saya gampangnya pakai jari. Gini. Kira-kira gini. Cukup ya. Oke, sudah. Sinar tegak lurus. Menembus akan diode. Ini Wortes yang close mode. Ada satu proyeksi open mode. Kenapa open mode? Karena mau melihat sinus sphenoidalis. Maka posisinya adalah ini nempel di kaset. Pas A ini kebuka, jadi akan lebih jauh lagi jarak hidungnya nanti. Ya, oke, ini nempel, buka. Jadi kurang lebih ini 3 jari hidungnya, lebih jauh. Dan pastikan posisi angulus mandibula masuk di area occipital. Oke, cukup. Nah, hasil proyeksi tadi, ya, terima kasih. Kalau kita dapatkan gambarannya, ya. Oke, nah kalau dengan dia mendongak, ya si dagu nempel, maka angulus mandibula itu ada di area lingkar kepala di occipital. Nah, ketika dia open mode membuka, maka jarak hidung akan menjadi lebih jauh, 3 jari sekali dengan 3 jarian, maka ini akan terbuka. Nah, di sini sinus sphenoidalis, ya. Oke. Ini sphenoidalis akan kelihatan. Nah, ini proyeksi standar. Jadi di proyeksi standar frontalis kelihatan, ethmoid kelihatan, maxilla kelihatan, sphenoid kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke proyeksi lateral. Frontalis, ethmoid, sphenoidalis, maxillaris. Oke. Jadi demikian sesi materi sinus paranasal. Standarnya ada 3. Kalau dia ngambil 2 berarti minimalis 2. Nah, simpulan dari pertemuan hari ini pada pemeriksaan sinus paranasal yang perlu kita menjadi bahan perhatian adalah
Anatomi harus terlihat jelas. Ingat, 4 sinus harus kelihatan. Proyeksi utama adalah wortes. Kemudian lateral tambahannya adalah kadver. Posisi tegak itu lebih baik daripada posisi tiduran karena cairan harus diperlihatkan. Air itu akan pada posisi normal ketika dia pada posisi tegak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Apa saja kondisi standar yang digunakan dalam pemeriksaan radiografi sinus paranasal? Oke, terima kasih atas pertanyaan, bagus sekali. Jadi prinsip utama dalam radiografi adalah anatomi organ yang dimaksud harus bisa diperlihatkan. Ingat, sinus ada 4, frontalis, maxillaris, ethmoidalis, spinoidalis. Nah, proyeksi apa yang bisa menampilkan ini adalah yang pertama wortes, yang kedua lateral. Jadi sebenarnya dengan wortes lateral cukup, tapi kadang-kadang dokter pengen hardware karena dia mau melihat si orbitanya sekalian. Jadi ada 2 sebetulnya proyeksi standar, AP dan wortes dan lateral. Oke. Baik, saya rasa pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan diulang-ulang materinya, dibaca-baca, mudah-mudahan bisa lebih paham. Minggu depan kalau ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, kita akan diskusikan kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.